Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, pertemuan ketujuh, pertemuan terakhir sebelum UTS di mata kuliah grafika komputer, kita akan membahas tentang clipping dan kurva. Jadi, kita perlu menekankan bahwa di bagian ini adalah suatu proses yang memang sangat penting, terutama dalam proses rendering. Nah, clipping ini sebenarnya membantu mengurangi beban komputasi dengan hanya menampilkan bagian yang memang terlihat saja. Nah, sedangkan kurva di sini digunakan untuk menghasilkan bentuk yang memang lebih halus, lebih realistis ya dalam dunia nyata. Nah, misalnya contoh seperti dalam game engine atau mungkin juga dalam objek yang memang terlihat oleh kamera, yang tidak terlihat oleh kamera. Nah, biasanya tidak akan diproses. Nah, untuk menghemat performa dalam komputasi, makanya diperlukan menggunakan kurva dan clipping di sini. Nah, sementara itu memang untuk kurva ini digunakan untuk membuat karakter animasi. Contohnya seperti desain grafis yang memang supaya terlihat lebih natural gitu ya. Jadi tidak cuman bisa berbentuk garis-garis, tapi bisa berbentuk garis yang memang bisa melengkung di sini. Jadi materi yang ini bukan hanya sebuah teori saja, tapi memang sangat aplikatif, terutama dalam dunia industri kreatif dan teknologi di sini. Nah, apa saja yang akan dibahas di sini? Ya, ini yang dibahas adalah ada clipping, ada kurva Bezier, ada visibility dan texture and sanding di sini. Jadi gambaran alur pembelajaran di pertemuan kali ini, clipping dan kurva Bezier, visibility dan sanding, gitu ya. Ini lebih kepada alur yang memang mengikuti pipeline grafika komputer. Jadi mulai dari potongan, objek, clipping gitu ya, atau mungkin juga seperti pembentukan bentuk halus di dalam kurva, atau membentuk suatu objek yang memang cuman terlihat saja, atau mungkin juga kalau bisa disebut visibility di sini. Nah, sehingga pemberian detail visual, tekstur, atau mungkin juga shading di sini gitu ya. Nah, atau pembayangan dan yang lainnya nanti mungkin dibahas di selanjutnya. Ini membantu mahasiswa memahami hubungan antara konsep. Misalnya sebuah objek dipotong, ya, kita perlu menentukan apakah objek tersebut terlihat atau tidak. Nah, lalu bagaimana ketika ditampilkan itu dibuat lebih realistis. Jadi tidak ada pendekatan yang memang sistematis di sini, yang sangat penting dalam memahami grafika komputer, terutama secara utuh di sini. Nah, lalu yang dibahas tujuan pembelajaran sekarang. Jadi setelah mengikuti pertemuan kali ini, jadi mahasiswa diharapkan memahami beberapa konsep berikut di sini, gitu ya. Yang pertama, kita akan membahas tentang konsep clipping, memahami proses potongan objek grafis ya dalam area tampilan, terus ada algoritma clipping ya seperti menjelaskan Cohen Sutherland dan Liang Barsky gitu ya, atau mungkin juga Sutherland Hogman di sini. Lalu kita bahas juga ada kurva Bezier yang memahami definisi titik kontrol dalam pemahaman kurva Bezier, lalu ada visibility dan sanding di sini. Jadi kita perlu menekankan bahwa mahasiswa memang tidak hanya memahami konsep yang mampu mengimplementasikan algoritma Cohen-Sutherland gitu ya, contohnya atau mungkin juga Barsky. Jadi selain itu memang eee, lebih kepada memahami contoh seperti kurva Bezier secara matematis ya. Jadi termasuk titik kontrol mempengaruhi bentuk kurva atau menekankan pentingnya bahwa memang di sini kita harus mampu berpikir lebih kepada algoritmik ya, bukan sekedar dalam memahami teori dalam dunia industri. Nah, kemampuan dalam implementasi sebenarnya jauh lebih penting daripada sekedar hafalan sebenarnya atau konsep. Nah, nanti ada sebuah apa ya, negara praktiknya di dalam menggunakan aplikasi lain, terutama untuk materi yang ini ya, terutama dalam penerapan algoritma. Nah, kita bahas tentang konsep clipping. Nah, konsep clipping ini adalah proses pemotongan objek grafis sehingga hanya bagian yang memang berada dalam area tertentu saja gitu ya, yang memang bisa ditampilkan di dalam layar. Nah, teknik ini sebenarnya sangat mendasar, sangat fundamental dalam pipeline rendering modern. Nah, ini lebih kepada apa? Lebih membatasi objek yang memang dalam ketika diproses oleh GPU gitu ya. Nah, lalu bisa menentukan viewport, jadi menentukan area mana saja yang aktif ya. Secara UI grafika di sini elemen antarmuka atau batas jendela juga ditampilkan. Sehingga clipping ini adalah sebuah proses pemotongan grafisnya. Jadi kalau bisa disebutkan
hanya bagian dalam area tertentu saja atau mungkin juga dalam window yang memang ditampilkan. Nah, menurut ilustrasi pada halaman ini sebenarnya clipping ini digunakan untuk rendering atau viewport atau dalam UI ya. Jadi bisa ditekankan bahwa clipping ini sangat penting terutama dalam efisiensi penggunaan GPU di sini. Nah, tanpa clipping semua objek ini akan diproses meskipun memang tidak terlihat saja gitu ya. Jadi mau dia itu terlihat atau dia itu tidak terlihat, terhalang, itu akan tetap diproses terus. Akhirnya memberatkan proses dari GPU tersebut gitu ya. Jadi secara konsep clipping ini bekerja seperti jendela saja yang memang hanya memperlihatkan bagian dunia grafika saja yang terlihat oleh mata manusia, terlihat oleh bagian view gitu ya. Yang akhirnya yang sebelah situ saja yang dirender atau sebelah situ saja yang diproses sehingga lebih meringankan. Nah, ini sebenarnya sangat penting dalam game engine di mana hanya objek yang dalam kamera saja yang akan dirender, yang akan diproses gitu ya. Sehingga proses GPU gitu ya itu menjadi lebih ringan. Nah, kita bahas window dan viewport di sini. Jadi window itu lebih kepada ruang dunia. Jadi mempresentasikan area dalam koordinat dunia grafika. Jadi bagian dari scene yang memang ingin ditampilkan ya itu adalah sebuah jendela ke dunia virtual di sini. Nah, viewport ya sedangkan viewport di sini adalah ruang layar. Jadi viewport ini adalah area pixel di layar atau tempat hasil window di render. Nah, clipping sebenarnya ini menjadi jembatan transformasi antara dua ruang koordinat ini, antara window dan viewport di sini. Nah, jadi area dalam koordinat dunia, ya window ini area dalam koordinat dunia, sedangkan viewport ini adalah area di layar. Nah, dari clipping ini menjadi penghubung antara kedua. Jadi perlu dijelaskan bahwa transformasi Windows ke viewport ini melibatkan proses scaling. Ya, kalau di dalam kemarin dan ada translasi di sini. Jadi artinya kemarin dibahas di pertemuan sebelumnya gitu ya dalam transformasi seperti translasi, scaling, rotasi segala macam. Nah, dua transformasi yang dipakai itu ada seperti scaling dan translasi. Artinya koordinat di dunia diubah menjadi koordinat di dalam layar yang ditampilkan. Nah, ini penting dalam rendering karena memang hanya karena layar memiliki resolusi terbatas, tanpa konsep ini, objek itu tidak bisa ditampilkan secara proporsional, secara menyeluruh. Akhirnya, yang memang cuman di bagian viewport saja yang ditampilkan. Nah, lalu apa sih jenis-jenis dari clipping di sini? Nah, yang kita lihat di sini slide di sini gitu ya. Jadi clipping ini dikategorikan berdasarkan jenis primitif grafis yang dipotong. Contohnya ada point clipping. Nah, point clipping ini menentukan apakah sebuah titik itu berada dalam sebuah area luar clipping. Lalu ada line clipping. Ini memotong segmen garis dari sebagian atau seluruh yang memang melewati batas. Ada juga polygon clipping. Ini memotong poligon kompleks yang sesuai dengan area clipping yang ditentukan. Ada juga kurva. Nah, contohnya seperti kurva Bezier di sini atau spline di sini yang memang melewati batas clipping. Nah, membagi clipping di sini gitu ya seperti point line, polygon dan curve di sini. Jadi bisa dijelaskan bahwa kompleksitas ini akan meningkat dari titik ke poligon. Contohnya point clipping ini paling banyak atau paling sederhana ya. Hanya memang ketika dicek apakah titik itu berada dalam area gitu ya atau mungkin juga dalam line clipping lebih kompleks ya karena memang harus menghitung potongan. Nah, sedangkan polygon clipping ini lebih kompleks juga gitu ya. Karena memang eh, dari lebih kompleks lagi gitu ya dari yang lainnya karena memang melibatkan banyak titik ya. Lalu ada kurva clipping, ini bahkan lebih kompleks dari sebelum-sebelumnya, paling kompleks mungkin ya karena memang bentuknya itu tidak hanya linear saja. Nah, dari keempat jenis di sini ini penting agar memang mahasiswa memahami evolusi algoritma dalam grafika di sini terutama dalam clipping di sini. Nah, lalu line clipping di sini. Jadi line clipping ini memotong segmen garis melewati batas window, mempertahankan hanya bagian yang terlihat saja dari dua algoritma yang memang contohnya yang sering dipakai. Ya, yang pertama ada Cohen Sutherland di sini. Ini menggunakan kode wilayah untuk mengklasifikasi memotong garis secara cepat ya dengan logika bitwise di sini. Lalu ada Liang Barsky di sini menggunakan
parameterisasi garis untuk kalkulasi yang memang lebih efisien, terutama pada window dan persegi panjang. Nah, di slide di sini ini menjelaskan line clipping bahwa dua algoritma di sini ini menekankan bahwa masalah utamanya menentukan bagian garis yang memang berada dalam window. Nah, dari dua pendekatan seperti Cohen-Sutherland ini lebih kepada berbasis wilayah atau mungkin juga Barsky di sini ini berbasis kepada sebuah parameter. Nah, dari dua pendekatan di sini ini sebenarnya ada perbedaan. Jadi kalau bisa disebutkan ini pertarungan antara logika dan matematika gitu ya. Nah, ini penting terutama untuk membandingkan bagaimana sih efisiensi algoritma terutama dalam line clipping. Nah, lalu kita bahas algoritma Cohen-Sutherland gitu. Jadi dalam wilayah di sini. Nah, jadi algoritma Cohen-Sutherland ini membagi bidang menjadi 9 wilayah, lalu kita nanti menggunakan Windows clipping ya sebagai pusatnya. Setiap titik ini akan mendapatkan kode biner 4 berdasarkan posisi atas, kiri, kanan ya. Nanti ada kodenya di sini. Nah, operasinya ini contohnya operasi dalam bitwise ini menggunakan AND yang antara dua kode region memungkinkan penolakan dari secara instan tanpa perhitungan interaksi. Nah, algoritma ini menggunakan kode contoh seperti 4 bit region di sini. Jadi setiap bit nanti merepresentasikan posisi yang relatif dalam setiap window. Misalnya atas, bawah, kiri, kanan gitu ya. Operasi yang digunakan adalah AND yang memang digunakan untuk menentukan apakah garis tersebut itu ditolak gitu ya. Nah, secara konsep penting jika kedua titik ini memiliki kode contohnya n tidak sama dengan 0 gitu ya. Nah, maka bisa disebutkan sebagai garis luar. Nah, jika keduanya kodenya contoh itu adalah 0000 ya, sama dengan 000, berarti garis tersebut ada di dalam. Jadi sangat efisien karena memang menghindari perhitungan secara geometris. Ya, ini bersifat kewilayahan. Nah, lalu di sini dari sudut pandang slide di sini ini memperjelas bahwa kode biner gitu ya harus menjelaskan bahwa bagaimana bentuk dari bit atas 1 sama dengan 1 gitu ya. Ini jika di atas window. Nah, bit bawah sama dengan 1 jika di bawah window dan seterusnya di sini. Nah, ini adalah encoding posisi dalam bentuk biner. Nah, operasi logika ini sangat cepat ya dalam komputer sehingga algoritmanya lebih efisien. Jadi dari setiap 4 titik bit di sini berdasarkan posisinya ini relatif terhadap window clipping. Contohnya dari sudut kiri atas. Nah, kode yang digunakan ada bit 1 ya, terus ada bit 4-nya adalah di 1 gitu ya. Jadi hasilnya ada 1001 di sini. Jadi untuk bagian atas. Kalau sudut kanan atas, kode gabungannya ada bit 1 atas 1, ada bit 3 kanan. Ini atau kalau bisa disebutkan 1011. 10, jadi 1010. Nah, lalu ada sudut bawah kiri, kode gabungannya bit 2, bawah 1 sama dengan 4-nya kiri atau 1 gitu di sini. Hasilnya 0101. Nah, sedangkan sudut bawah kanan ini gabungan dari bit 2 dan bit 3 ya. Nah, sama dengan kan kalau di dalam hasilnya itu adalah 0110. Jadi jika di N kan ya itu tidak sama dengan 0 atau ditolak gitu ya. Jadi kalau ada garis keduanya 000 itu akan diterima. Nanti ada penerapannya, prakteknya. Nah, lalu ada algoritma Liang-Barsky di sini. Nah, keunggulan utamanya Liang-Barsky ini menggunakan parameteris garis ya. Nah, di slide ini kita membahas tentang clipping yang memang lebih matematis, lebih efisien. Jadi dibandingkan dengan Cohen-Sutherland, ya Liang-Barsky ini sebelum digunakan ini menggunakan logika bit, di mana sekarang menggunakan persamaan garis. Jadi rumus dasar yang paling penting di sini ini persamaannya seperti PT sama dengan P0 plus plus T dalam kurung P1 dikurangi P0 gitu ya. Di T ekuivalen dalam kurung 0,1. Nah, seperti cara untuk penentuannya di mana titik P, T ini adalah titik garis yang memang diperoleh dari titik awal yang P0 ditambah T ya kali dari P0 ke P1. Nah, jadi dari setiap komponen itu kita uraikan dulu ya. Jadi pertama PT ini sebenarnya adalah titik garis yang memang sedang kita cari. Nah, sedangkan P0 itu pencariannya dari X0, Y0.
Jadi kalau bisa disebutkan itu adalah titik garis awal gitu, titik tengahnya. Nah, lalu ada P0 minus P1, ini adalah arah vektor dari P0 ke P1 gitu ya. Nah, lalu ada T, T ini adalah parameter ya atau nilai 0 sampai 1 yang memang untuk menggeser posisi P0 dan P1. Nah, makna daripada vektor T atau kunci dari pemahaman di sini ini dibagi menjadi lebih penting. Contohnya T sama dengan 0 itu lebih kepada PT sama dengan 0 P0 ya atau mungkin kalau bisa disebutkan titik awal ya persinggungan antara X dan Y. Nah, lalu T sama dengan 1 ya per PT sama dengan P1 ini titik akhir ya. P1 itu titik akhir, P0 itu titik awal. Nah, di mana 0 itu harus lebih kecil dari T atau lebih kecil dari 1 ya atau titik di antara P0 dan T1. Nah, di mana T itu sama dengan harus lebih kecil dari 0 ya atau T itu harus lebih besar dari 1 atau bisa disebut sebagai titik keluar segmen garis. Nah, jika seluruh garis direpresentasikan hanya dengan satu parameter T gitu ya, maka tujuan dari liang Briski ini adalah tujuan algoritma yang memang mencari nilai minimum nah, dan maksimum sehingga garisnya hanya berada dalam window. Nah, pada konsep inti clipping di sini kita tidak langsung memotong garis secara geometri, tetapi memang kita mencari nilai T ya saat garis itu masuk window atau T masuk kalau bisa disebutkan T1 ya. Sedangkan yang kita cari nilai T dari garis keluar itu adalah T2 di sini. Syaratnya T1 itu harus lebih kecil dari sama dengan T2 kalau bisa disebutkan sebagai garis terlihat. Nah, jika tidak maka itu adalah disebut sebagai garis luar. Nah, dalam penjelasan intuitif sebenarnya jadi bayangkan contohnya dari garis jalan, seperti jalan dari P0 ke P1 tujuannya, maka parameter T ini seperti posisi perjalanan, di mana T0 itu adalah titik mulai, start, dan P1 adalah selesai, finish. Nah, window itu sebenarnya seperti area yang memang boleh kita lalui. Nah, maka ketika kita cari masuk ke area T1, jadi kapan ketika kita keluar mau ke area T2 contohnya gitu ya. Nah, kenapa itu lebih efisien? Karena menurut penjelasan dari slide di sini gitu ya. Jadi tidak perlu iterasi yang memang lebih kepada seperti Cohen Sutherland ya, tidak perlu banyak pengecekan region. Jadi langsung dihitung saja ya batas matematisnya lebih cepat terutama untuk membanyak kalau seandainya di dalam algoritma itu membutuhkan banyak garis ya. Contoh sederhananya contohnya seperti P0 itu adalah persinggungan antara X dan Y itu titiknya 0 ke 0. Nah, sedangkan P1 itu seperti eh, titik akhirnya itu adalah 10 10 gitu ya. Di mana titik X-nya 10, Y-nya 10. Nah, maka arahnya kalau seandainya arahnya itu adalah 10 10, jika T itu sama dengan 0,5 gitu ya, maka kalau dibagikan ya 10,10 dibagi 0,5 sama dengan P atau T-nya itu adalah 5,5 gitu ya. Jadi artinya kita bisa menelusuri garis hanya dengan T. Jadi perlu ditegaskan bahwa memang yang harus diingat di sini garis representasikan untuk parameter T ini bergerak dari 0 ke 1. Nah, clipping sebenarnya menjadi batas T lebih efisien daripada metode berbasis logika di sini. Jadi jika kalau Cohen Sutherland ini menggunakan logika wilayah, Liang Barsky ini menggunakan pendekatan matematis di sini gitu ya. Maka kita tidak lagi berpikir garis mana, tetapi di parameter T berapa garis tersebut itu keluar dari dalam window dan tidak terlihat di sini. Nah, lalu ada polygon clipping di sini. Jadi ini lebih sederhana sepertinya gitu ya kalau dalam penjelasan gitu karena tidak ada rumus. Nah, jadi ketika objek yang dipotong poligon ya atau yang poligon kompleks ini bukan hanya sekedar garis ya, karena memang diperlukan pendekatan berbeda untuk mempertahankan struktur sisi poligonnya. Nah, algoritma Sutherland atau Hogman di sini ini memotong poligon secara berurutan terhadap setiap satu sisi window. Nah, atau clipping. Ya, contohnya seperti atas, kiri, kanan gitu ya. Satu persatu nanti hingga satu poligon itu terpangkas sempurna. Nah, outputnya itu akan menghasilkan poligon baru. Jadi setiap window menghasilkan daftar vertex baru untuk membentuk poligon dari hasil clipping gitu ya.
Jadi kalau bisa disebutkan, algoritma Sutherland-Hoffman di sini atau poligon yang dipotong terhadap setiap sisi window, outputnya adalah poligon baru. Jadi di sini diperjelas bahwa proses yang dilakukan bertahap, kiri ke kanan, atas bawah. Ini penting karena memang poligon ini memiliki banyak sisi, gitu ya. Nah, lalu kita bahas kurva dalam grafika komputer. Jadi kurva ini digunakan untuk membentuk objek supaya lebih halus, lebih organik, lebih realistis, ya. Yang memang tidak dapat direpresentasikan dengan garis lurus biasa. Nah, dua jenis kurva yang paling umum, ada Bezier, ada B-spline, ada B-spline di sini, gitu ya. Nah, kurva Bezier ini adalah kurva halus, ya, dengan titik kontrol yang digunakan luas, terutama dalam desain grafis, font, atau animasi. Sedangkan B-spline ini generasi Bezier gitu ya, yang memang dikontrol lebih lokal, terutama lebih fleksibel dalam bentuk yang memang lebih kompleks. Jadi kurva yang digunakan untuk membentuk bentuk yang halus, yang ketika kita membuat suatu karakter 3D di sini gitu ya. Nah, maka Bezier dan B-spline di sini adalah kedua jenis utama. Bezier ini lebih sederhana, sedangkan pengembangannya B-spline di sini ini lebih fleksibel karena ini penting terutama dalam desain grafis dan animasi di sini. Nah, lalu ada kurva Bezier di sini. Kurva Bezier ini mendefinisikan dari titik kontrol yang memang menentukan bentuk kurva secara matematis. Nah, kurva ini tidak harus melewati titik kontrol. Ya, jadi titik tersebut hanya menarik kurva dan arahnya. Ya, secara desain grafis itu sering digunakan. Contohnya seperti apa? Di ilustrasi, di vektor. Kalau di tipografi, ya contohnya pembuatan font, ya di animasi seperti icing atau motion pad, ya kalau di CAD atau di CAM seperti desain produk dalam industri gitu. Jadi kurva Bezier ini di sini ditentukan oleh titik kontrol. Gimana kurva ini harus memiliki titik kontrol yang memang dipengaruhi oleh titik kontrol tersebut. Nah, seperti seperti sebuah apa ya? Sebuah gaya tarik yang digunakan seperti di dalam font, animasi atau desain yang lainnya. Nah, lalu ada titik kontrol Bezier di sini, di mana ketika kita di slide di sini, komponen yang paling penting dalam kurva Bezier yaitu adalah titik kontrol. Ya, tanpa memahami ini, mahasiswa memang agak susah ya, terutama dalam memahami bentuk kurva. Nah, konsep dasar dari titik kontrol di kurva Bezier ini berbentuk seperti titik yang memang disebut sebagai titik P0, P1, dan P2. Nah, di mana P0 itu adalah titik awal ansor ya di sini. Lalu ada titik kontrol P1 adalah titik kontrol point. Nah, sedangkan P2 adalah titik akhir atau ansor di sini gitu ya. Cangkar gitu ya kalau bisa disebutkan. Nah, eh, dalam artinya kurva ini dimulai dari P0, berakhir di P2 dan dipengaruhi bentuknya oleh P1. Ya. Jadi dalam peranan masing-masing P1 2 0 1 2 ya. Jadi P0 itu di titik awal, kurvanya dimulai ya melewati titik ini. Jadi nanti P0 itu sebagai ansor ya, sebagai jangkar ya atau titik pasti di sini. Nah, lalu P1 adalah titik kontrol di mana titik ini tidak halus menjadi kurva. Ya, fungsinya ini lebih menarik arah kurva. Jadi bayangkan seperti sebuah magnet gitu ya. Kurva ini ditarik dari ke arah P1. Nah, semakin dekat P1 ke garis itu akan semakin besar pengaruhnya. Sedangkan untuk P2 titik akhir ini seperti berhenti di sini gitu ya. Sama seperti P0. Jadi ini hanya seperti sebuah jangkar juga gitu ya. Nah, penjelasan yang paling sederhananya, jadi dianalogikan kalau P0 itu adalah titik mulai perjalanan, P2 adalah tujuan akhir kita, sedangkan P1 itu adalah belokan ke arah kiri, ke kanan dan segala macam gitu ya. Jadi bentuk kurva itu seperti sebuah mobil ya. Nah, dan hubungan bentuknya kurva ini tidak harus melewati P1, tetapi memang bentuknya itu sangat dipengaruhi oleh P1. Nah, P1 garis dekat itu hampir lurus, P1 itu kalau jauh itu akan melengkung tajam di sini. Nah, jadi konsep tarikan di sini kalau bisa disebutkan bahasannya atau maknanya itu seperti influence ya. Jadi seperti menjelaskan slide semakin dekat titik kontrol ke kurva, maka semakin kuat pengaruhnya. Posisi titik kontrol ini menentukan bentuk kurva secara intuitif. Jadi ini akan membentuk Bezier yang paling populer dari desain grafis.
Nah, contoh visualnya seperti misalnya titik P0-nya itu adalah 0 ke 0. Nah, lalu P1 akhirnya itu adalah 5 ke 10. Nah, P2-nya yang mempengaruhi itu adalah 10 ke 0. Nah, maka ketika ditarik ya ke arah P1 diturunkan ke P2 itu menghasilkan bentuk seperti busur ya. Karena memang tadi ada P 0 ke 0 lalu akhirnya adalah 5 ke 10 gitu ya. Lalu dilengkungkan ke sini ke 10 di X ya ke sini. Jadi akan membentuk seperti sebuah busur di sini. Nah, yang paling penting sebenarnya untuk mengira harus melewati semua tidak juga gitu ya. Nah, yang paling penting adalah kurva Bezier ini sering digunakan di aplikasi apa saja, Adobe Illustrator, CorelDRAW, font huruf digital, animasi seperti motion fade gitu ya, atau game seperti pembuatan karakter. Hampir semua desain vektor itu menggunakan kontrol dari kurva Bezier ini. Nah, kurva di sini ini sebenarnya berakhir dari P2, jadi P1 itu hanya mempengaruhi titik kontrol, menentukan lengkungan ya. Nah, jadi kalau ingin mengubah bentuk kurva, ya, jadi jangan ubah titik awalnya atau akhirnya. Jadi cukup saja kita geser saja titik kontrolnya gitu ya. Atau P3-nya gitu ya. Dan disitulah kekuatan kurva utama dari Bezier di sini. Nah, lalu di sini ada persamaan kurva Bezier kuadritik ininya agak lebih panjang di sini akhirnya. Nah, di sini ini sebenarnya rumusnya menggunakan matematisnya. Kita bahas vektor di sini. Jika hanya slide sebelumnya kita memahami titik kontrol yang lebih intuitif, nah sekarang kita melihat bagaimana kurva tersebut dihitung secara matematis. Nah, rumus kurva Bezier di sini, jadi yang di atas gitu ya, BT di sini sama dengan T sama dengan 1 kurangi T ya, kuadrat P0 plus 2 sama dengan 1 kurangi T plus T P plus T2 sama dengan P2 T ekuivalen 0,1. Jadi ini untuk rumus yang di atasnya di sini gitu ya. Nah, oke. Eh, jadi untuk rumus yang tadi disebutkan gitu ya. Jadi untuk membaca rumusnya sebenarnya titik BT itu adalah titik kurva yang adalah kombinasi dari titik P0, P1 ya, dan P2 dan masing-masing itu dikalikan dengan bobot tertentu dengan tergantung nilai T-nya. Nah, untuk komponennya di sini jadi BT ini adalah titik pada kurva untuk parameter T ya untuk P0, P1, P2-nya ini sebenarnya titik yang tadi disebutkan, titik awal, titik kontrol, dan titik akhir. Nah, parameternya menggunakan 0 dan 1. Nah, untuk makna parameter T ini sangat penting. Contohnya seperti T itu sama dengan 0, di mana BT-nya itu harus sama dengan P0. Dan T kalau sama dengan 1, BT-nya itu sama dengan P2 gitu ya. Jadi 0 itu harus lebih kecil dari T, dan T itu harus lebih kecil dari 1. Ya, jadi titik di antara keduanya artinya sebenarnya T itu adalah posisi kurva sepanjang kurva ya. Jadi di antara 0 dan 1. Nah, dari setiap bagian rumus di sini ini terdiri dari 3 bagian. Contohnya seperti 1 min T kuadrat P0. Jadi kalau bisa disebutkan ini adalah kontribusi titik awal ya dominan T mendekati 0. Nah, lalu di sini kalau untuk 1 kurangi T ya, P1 di sini ya. Nah, maka kontribusi dari titik kontrol ini paling besar di tengah. Contohnya T sama dengan 0,5 gitu ya. Nah, kalau untuk T kuadrat P2, nah ini kontribusi titik akhir dominan saat T itu mendekati angka 1 ya. Nah, jadi secara intuitif di sini ya, jadi rata-rata bobot atau weight average di sini gitu ya. Dari 3 titik di sini itu akan berubah tergantung pada nilai T-nya. Contohnya seperti nilai T saat T-nya itu adalah sama dengan 0. Maka B-nya itu kalau bisa disebut B dalam kurung 0 ya atau P0. Kurvanya itu dimulai dari P0. Nah, saat kalau T-nya itu 0,5 maka B dalam kurung 0,5. Nah, ini titik awalnya. Nanti ini akan berpengaruh gitu ya, akan berpengaruh. Hasilnya mungkin juga akan 0,25 gitu ya, atau mungkin juga 0,5 gitu. Nah, nanti kurvanya ditarik ke titik kontrol.
Nah, kalau T-nya itu sama dengan 1, gitu ya, atau kalau bisa disebutkan kurvanya berakhir di P2, maka B1 itu sama dengan P2, ya. Jadi secara visualnya, ya, jadi bayangkan T itu bergerak dari 0 ke 1, ya, atau titik BT-nya. Nah, lalu bergerak dari P0 ke P2. Jumlahnya itu tidak lurus karena memang ditarik oleh P1, dilengkungkan. Nah, ini yang memang menghasilkan sebuah kurva. Jadi kenapa ada perangkat 2 gitu ya? Karena memang kalau ada pangkat 2 di sini karena untuk kurvanya ada orde kedua atau kuadratik di sini ya. Dari jumlah titik kontrol sama dengan 3 atau derajat sama dengan 2. Nah, perangkat di sini ini menunjukkan tingkat kelengkungan yang memang kalau di dalam hubungan dunia nyatanya seperti ketika digunakan di dalam desain grafis, contoh seperti vector fat ya, atau animasi motion fat atau font digital dan game development ya, ini harus diingat bahwa kurva itu dihitung dari kombinasi titik kontrol di mana T itu bergerak dari 0 ke 1. Nah, setiap titik itu punya bobot di mana P1 itu paling berpengaruh di tengah. Ya. Nah, jadi dari kurva Bezier ini kalau bisa digambarkan sembarang ya, tapi kalau dihitung dalam kombinasi matematis titik-titik kontrolnya gitu ya, itu harus bisa menggeser ya. Dari satu titik saja ya, maka seluruh kurva itu akan berubah ya, lengkungannya, posisinya dan yang lainnya. Dan itu semuanya dikontrol oleh rumus ya, menggunakan rumus kurva Bezier di sini. Nah, lalu ada visibility determinant di sini. Jadi bagian komputer yang memang menentukan bagian mana saja dari objek 3 dimensi yang terlihat oleh mata manusia ya, dan mana yang tertutup oleh objek lain. Nah, ini yang tadi disebutkan. Nah, ini adalah masalah klasik dalam grafika 3D, di mana kita kenal dengan Hidden Surface Removal atau HSR. Ya. Tanpa penanganan ini yang tepat, maka objek di belakangnya ini akan tembus oleh objek yang di depannya, sehingga menghasilkan rendering yang salah. Jadi, ketika menentukan objek terlihat, ya, nah tanpa objek ini itu akan langsung tembus ya, tembus pandang gitu ya. Nah, metode visibility determinan ya ini ada 3 jenis ya. Jadi pertama ada back face culling di sini. Ini menghilangkan sisi objek menghadap ke atau menjauhi kamera ya berdasarkan arah normal vektor permukaan. Lalu ada Z buffer. Ini menyimpan nilai kedalaman pixel gitu ya. Jadi objek ini lebih dekat akan menimpa objek yang memang lebih jauh ya, rasterisasinya ya, posisinya. Nah, lalu ada Pine algorithm. Ini menggambar objek dari yang paling jauh ke paling dekat ya, seperti seniman melukis ya, atau background foreground di sini ya, atau kalau bisa disebutkan perspektif ya. Nah, lalu ada backface culling di sini ya, backface culling di sini. Jadi prinsip kerjanya setiap permukaan poligon ini memiliki vektor normal. Jadi dalam menemukan arah hadapnya, backface culling ini memeriksa sudut antar normal tersebut ya dengan arah pandang kamera. Nah, normalnya itu menghadap kamera, terlihat oleh gambar, tampil gitu ya. Tapi normal yang membelakangi kamera itu akan dibuang ya atau dilewati. Nah, kalau bisa digunakan, maka ini akan menghemat 50% beban rendering gitu ya. Jadi yang tidak terlihat itu tidak akan dirender pada objek tertutup seperti bola atau sebuah kubus di sini. Nah, lalu ada juga yang namanya tekstur di sini. Jadi tekstur di sini dalam teknik menambahkan detail permukaan pada objek 3 dimensi gitu ya. Nah, tanpa menambahkan kompleksitas geometri, sebuah gambar tekstur map ini dipetakan di permukaan poligon yang memang koordinat UV-nya ini berbeda-beda. Contohnya kita menggunakan tekstur serat kayu. Nah, serat warna alami untuk furnitur atau lantai gitu ya, atau batu, teksturnya kasar ya, sesuai dinding lantai atau lingkungan atau logam yang reflektif ya, yang memang bisa memantulkan cahaya. Nah, untuk mesin atau material industri atau kain yang pola teksturnya atau karakter pakaiannya, dekorasinya itu ada serabutnya. Nah, ini menampilkan apa ya, detail tapi tanpa menambah geometri di sini. Nah, lalu ada sanding dasar. Nah, kalau sanding dasar ini dibagi 3. Jadi secara
pemberian efek pencahayaan realistis permukaan 3G ini memsimulasikan cara cahaya itu berinteraksi dengan sebuah objek. Yang pertama ada flat sanding. Ini satu warna per poligon cepat tetapi menghasilkan tampilan face shaded ya, yang memang terlihat dari sudut-sudutnya. Nah, cocok untuk render yang memang bergaya low poly di sini. Lalu ada ground sanding. Ini menginterpolasikan warna dari vertex ke vertex, di mana akan lebih halus ya, terutama daripada flat sanding dengan biaya komputasi yang memang menengah. Nah, lalu ada pong sanding. Nah, ini menginterpolasikan vektor normal per pixel, menghasilkan highlight atau mungkin juga spekular yang memang paling realistis dari ketiga di sini ya, di antara ketiga sanding dasar di sini. Ya, jadi kalau kita bandingkan di sini dari tabel perbandingan ada flat, ini seperti mewarnai dengan spidol, blok warna. Ground itu seperti kita menggradiasi menggunakan pensil. Sedangkan pong itu seperti kita melukis yang memang lebih realistis, detail dengan cahaya. Ya. Nah, kalau perbandingannya, kalau flat itu hitungannya menggunakan poligon. Ya. Kalau ground itu menggunakan vertex, kalau pong menggunakan pixel. Nah, untuk kualitasnya, flat itu akan kasar, ground itu sedang, sedangkan pong itu akan sangat halus. Ya. Kalau kecepatannya, ya bebannya juga berbeda. Kalau flat itu sebenarnya sangat cepat, ground cepat, pong itu karena bebannya lebih besar, ya menggunakan pixel, lebih halus, lebih lambat juga, bebannya lebih tinggi di sini. Nah, lalu kita nanti akan praktikum, ya atau praktikum bagaimana implementasi line ya, Sutherland, line Barsky, terus menggunakan visualisasi viewport dan segala macam. Kita menggunakan Python. Target outputnya lebih kepada pemahaman sebenarnya, gitu ya. Pemahaman kenapa sih itu diterapkan, gitu ya. Lalu dasarnya menulis kode dari clipping, ya, memahami koordinat viewpoint, menganalisis kasus gratis sampai diterima atau ditolak dari sebuah potongan, ya. Nah, untuk tugas seperti biasa, ya untuk tugas kita buat modeling kepala, ya modeling kepala 2, alis dan rambut, lalu modeling pakaian, ya. Seperti sama, kumpulkan ke Google Form, ya, diupload di sini dan paling lambat sama sebelum UTS berarti minggu depan. Nah, untuk kisi-kisi UTS nanti akan saya bagikan. Nah, lalu kita bahas apa ya? Nah, ini. Nah, ini untuk algoritma clipping. Ya, jadi kalau algoritma clipping yang tadi disebutkan ada atas, bawah, samping, kanan, atas ya. Nah, untuk yang ininya tadi ada penjelasannya, ada 0, 0 ya, ini mendekati 1.0, terus ada left-nya itu ada 1, nah right-nya itu adalah 0010 ya, untuk bottom-nya ada 1 ya, 0100. Nah, kalau untuk top-nya 1000. Nah, sama untuk kurvanya atau untuk yang lainnya garisnya kita masih menggunakan garis X, Y-nya. Ini menggunakan konsep 2 dimensi di sini. Nah, bagaimana sih cutter Sutherland? Pada sebenarnya untuk cutter Sutherland di sini, yang tadi persamaannya ada mencari titik yang tertinggi dan titik terendah. Nah, tentukan titik potongannya ini menggunakan yang ini, ya kodenya gitu. Nah, nanti menggunakan pop line clipping di sini, di mana mencari nilai minimum dan maksimum nanti, ya. Nanti ada garis input mana yang terlihat, mana yang tadi divisualisasikan, diklippingkan, nanti garisnya akan menentukan di sini. Nah, maka ketika ditentukan ini adalah Cohen Sutherland line clipping, nah di mana ini adalah tampilan semuanya, gitu ya. Nah, untuk tampilan sebuah garis X dan Y di sini, ya. Maka untuk biru di sini adalah window clipping yang terlihat di window, ya. Yang kalau ini di luarnya di sini. Nah, terus bagaimana kita membuat clipping sisinya saja, potongan, ya. Nah, jadi kalau untuk mencari sebuah sisi, memotong, ya, maka kita membutuhkan definisi intersection di sini, gitu ya. Jadi menghitung potongan antar garis clipping edge di sini, ya garis potongan. Nanti untuk penentuannya menggunakan yang ini, ya. Nah, definisinya menggunakan satellite Hogman, ya. Nah, untuk window clipping dasarnya inputannya kita inputkan karena tidak menggunakan database, ya. Nah, lalu
kita masukkan visualisasinya, original menentukan warnanya ya supaya gampang. Kalau polygon itu red, kalau window itu blue gitu ya. Nah, maka untuk hasilnya ini akan seperti ini ya. Jadi original polygon line itu adalah merah ya. Lalu ada window clipping perpotongan di sini untuk window-nya ya untuk biru dan ada clipping polygon di sini untuk menggunakan hijau garis perpotongannya ya. Nah, terus ada kita menggunakan kurva Bezier. Nah, kurva Bezier ini yang tadi disebutkan membuat sebuah garis lengkung gitu ya. Dasarnya sebenarnya ini menentukan titik-titiknya ya, titik-titik kurva kontrolnya. Cuman untuk Bezier-nya ya di sini ini kontrolnya menggunakan poli, langsung menggunakan vektor di sini. Maka garis awalnya kontrolnya itu yang titik merah di sini ya, titik awalnya. Nanti dibuat lebih halus, lebih lengkung menggunakan algoritma kurva Bezier, akhirnya membentuk garis biru di sini. Nah, lalu terus ada kurva B-spline ini sama, jadi pengembangan dari Bezier di sini, dasarnya sama gitu ya. Cuman ada pengembangannya, ya kontrolnya sama di sini. Untuk poinnya, label poinnya ini perbedaannya ada di sebelah sini. Ya, karena sama tidak menggunakan database juga gitu ya. Nah, hasilnya ini bisa lebih dari satu titik. Contohnya tadi yang menggunakan ke 6 titik di sini gitu ya. Ada titik awal, titik akhir, terus ada titik kontrolnya di sini. Nah, ini lebih kompleks untuk B-spline di sini. Nah, lalu kita dasar dari apa ya untuk menampilkan polygon di sini clipping ya. Painter yang menampilkan bagian depan saja, sedangkan yang dan belakang itu tidak ditampilkan gitu. Nah, ini kita menggunakan dasarnya Paint Algoritma Deo ya. Nah, ini untuk didemokan. Nah, untuk color-nya maka add color itu akan black ya. Nah, lalu untuk poligonnya, nah kalau ini menentukan poligon sisi belakang, polinya pertama itu ada warna biru ya, ukurannya ini. Ya, terus ada warna merah. Nah, untuk titiknya ini juga ini warna oranye ya. Terus ada tengahnya itu ada di warna merah. Ini yang paling dekat. Posisinya yaitu ada 3 1 ke 2. Nah, maka hasilnya akan seperti ini ya. Nah, maka yang terhalang itu tidak akan dirender di sini. Akhirnya lebih menurunkan beban komputasi. Nah, itu gitu ya. Nah, sedangkan untuk menampil ini data ini untuk menampilkan page gambar sebenarnya. Nah, mana yang paling depan, mana yang paling belakang. Tapi kalau secara visualisasi yang dari atas yang di sini. Nah, baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.